Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan dari tugas akhir kami, yaitu mata kuliah data analisis. Dan kami di sini membawakan tema yaitu konsumsi energi. Next. Nah, untuk judul kita dari tugas data analisis ini, kami mengambil judul yakni analisis dataset konsumsi energi dunia sebagai analisa perkembangan dalam menerapkan Netral Zero Emission atau NZE di dunia. Next. Pertama-tama untuk perkenalan tim, untuk tim sendiri yang pertama yaitu saya sebagai moderatornya yakni Lutfan Asma Fatur Rahman dari dengan NPM 21100311611 dan rekan saya yakni Dika Satria dengan NPM 21106311607 dan kami berdua berasal dari Teknik Elektro kelas B angkatan 2021. Next. Nah, pembahasan yang akan kami presentasikan pada hari ini untuk subbab-subbabnya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada dataset CSV-nya, yang ketiga ada library programnya, yang keempat ada data frame dan filtering, yang kelima ada palet warna, yang keenam ada GDP dan populasi per negara, yang ketujuh perubahan GDP dan populasi dalam bentuk persentase, yang kedelapan ada distribusi sumber listrik Jepang, yang kesembilan distribusi sumber listrik Jerman, yang ke-10 GDP per kapita bar chart, yang ke-11 pemakaian energi terbarukan di dunia, dan yang terakhir adalah tampilan interface atau dashboard yang telah kelompok kami buat. Next. Masuk subbab yang pertama, yakni latar belakang. Next. Untuk latar belakangnya, dapat dilihat di sini, semuanya diawali dari emisi gas rumah kaca atau GRK. GRK ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim global atau global climate change dan pemanasan global atau global warming. GRK ini dominan dihasilkan oleh proses pembakaran batu bara yang menghasilkan suatu senyawa kimia yang bernama CO2 atau karbon dioksida. Itu adalah emisi. Nah, karena adanya GRK yang menyebabkan kenaikan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global atau global warming, maka GRK ini mendapatkan perhatian besar dari dunia. Makanya selanjutnya kalau bisa dilihat dari sini ada namanya Paris Climate Agreement. Nah, masuk ke Paris Climate Agreement yaitu dunia-dunia ini melakukan suatu semacam perjanjian pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sepakat untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata bumi jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri dan untuk mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke 1,5 Celcius. Dan itu ada di dalam pasal 2 UNFCCC tahun 2015. Nah, makanya setelah perjanjian Paris atau Paris Climate Agreement ini masuk ke Net Zero Emission atau NZE. Nah, untuk program NZE atau Net Zero Emission ini itu populer setelah diadakannya Paris Climate Agreement pada tahun 2015 yang lalu, yang mana program NZE ini bertujuan untuk menekan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim, yang mana energi itu menjadi salah satu sektor yang difokuskan untuk mencapai program NZE ini. Nah, NZE ini mengacu pada keseimbangan keseluruhan emisi dari gas rumah kaca atau GRK yang dihasilkan, dan emisinya ini diserap dari atmosfer. Dengan kata lain, NZE ini menggambarkan titik waktu di mana manusia berhenti menambahkan beban gas pemanasan iklim di atmosfer. Lalu makanya semua pihak di dunia itu bersatu padu untuk mencapai NZE ini pada nanti tahun 2050 rencananya, sebagai upaya untuk membatasi pemanasan global pada suhu 1,5 derajat Celcius di atas
rata-rata suhu pra-industri. Nah, makanya dalam mencapai target no emisi untuk mencapai program NZE ini, kalau di Indonesia sendiri, pemerintahnya sudah menerapkan 5 prinsip utama. Salah satunya itu ada peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. Nah, dari uraian-uraian yang sudah saya sebutkan tadi, setelah NZE ini masuk ke analisa dataset perkembangan konsumsi energi beberapa negara. Ini adalah solusi yang kelompok kami lakukan, yang mana dari yang saya sudah uraikan, kami melakukan analisa dataset nih dari perkembangan konsumsi energi di beberapa negara guna menerapkan dan menyukseskan program NZE ini. Nah, semoga dengan adanya laporan ini kami bisa mendapatkan hasil dan data dari analisa secara akurat terkait penggunaan konsumsi energi di beberapa negara. Next. Selanjutnya masuk ke subbab dataset CSV. Nah, untuk dataset CSV dapat dilihat di sini dan dapat dilihat sumber dataset yang kami atau kelompok kami ambil. Kami mengambil dari yang namanya Kaggle, suatu situs yang terbuka untuk mengambil dataset. Yang mana kami mengambil dataset berbentuk CSV dengan total nilai 17.432 dan nilai uniknya yaitu 242. Next. Lalu masuk ke subbab library programnya. Next. Nah, dapat dilihat di sini library program yang kami gunakan. Untuk penjelasan library sendiri yaitu suatu tempat penyimpanan kumpulan kode yang sebelumnya sudah dikompilasikan yang digunakan dalam sebuah program. Makanya kelompok kami menggunakan ini library-nya. Next. Lanjut ke subbab data frame dan filtering. Next. Untuk subbab data frame dan filtering dapat dilihat di sini listing program, data frame dan filteringnya, serta hasil eksekusinya. Next. Selanjutnya ada listing program dari data frame 0-nya, disertai dengan dataset yang bernilai 0. Next. Lanjut ke subbab palet warna. Next. Dapat dilihat di sini pada subbab palet warna terdapat listing programnya disertai dengan hasil eksekusinya atau palet warna yang digunakannya. Next. Lalu ada subbab GDP dan populasi per negara. Next. Untuk GDP dan populasi per negara dapat dilihat listingnya serta hasil eksekusinya. Next. Selanjutnya, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Dika Satria. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Lutfan Akwatul Rahman menyempatkan saya untuk mempresentasikan hasil selanjutnya dari karya kami. Yang ketujuh itu perubahan GDP dan populasi dalam bentuk persen. Kita lihat di sebelah kiri merupakan listing program dari hasil eksekusi di gambar sebelah kanan. Bisa kita lihat dari gambar sebelah kanan, situasi di Jepang dan Jerman sangatlah memperhatikan. Tidak ada peningkatan populasi yang berarti bahwa dalam waktu dekat ini, rasio dari populasi pekerja muda hingga pensiun tua akan lebih sedikit. PDB ini akan terpengaruh seiring dengan berkurangnya tenaga kerja. Kita lihat, Jerman menyambut baik lebih banyak tempat pelindungan untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa kita simpulkan juga berdasarkan gambar di sebelah kanan, dapat kita analisa bahwa Mesir baik-baik saja atau bisa dibilang lancar-lancar saja dalam hal PDB per kapita, khususnya
setelah revolusi dalam 2011. Mungkin jika peningkatan populasi kurang, dampaknya akan lebih terlihat. Nah, analisa kami yang berikutnya bisa kita lihat pada Saudi Arabia memiliki rata-rata GDP dan populasi lebih seimbang dari negara-negara lainnya. Yang kedelapan ada distribusi sumber listrik Jepang. Di sini kita menganalisa hanya dua negara, yaitu Jepang dan Jerman. Di sebelah kiri merupakan listing program untuk membuat grafik yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Dari gambar di sebelah kanan ini dapat kita analisa bahwasanya setelah disaster Fukushima di Jepang 2011, ada 4 bangunan reaktor yang meledak. Dengan begitu, Jepang mengubah strateginya untuk energi sumber atau sumber energi menjadi lebih bergantung pada batu bara dan gas. Kami juga menganalisa berdasarkan dataset 1990 sampai 2018. Pada tahun 1990, Jepang menghabiskan sumber energi paling banyak, yaitu energi minyak. Pada tahun 2018, Jepang paling banyak menghabiskan sumber energi gas, disusul dengan batu bara. Nah, yang kedua, kita menganalisa grafik dari distribusi sumber listrik Jerman. Sebelah kiri merupakan listing program dan hasilnya di sebelah kanan. Pada grafik Jerman, kita bisa membandingkan tren pada tahun 2011. Kita dapat melihat bahwa Jerman mengurangi ketergantungan pada energi nuklir. Mungkin karena bencana Fukushima. Jerman juga mengubah strateginya untuk energi ke sumber terbarukan. Ini terbukti pada gambar grafiknya tahun 2015. Energi angin pada Jerman itu meningkat menjadi sumber energi kedua yang digunakan. Kami juga menganalisa berdasarkan dataset 1990, yaitu batu bara. Pada tahun 2018, Jerman masih menghabiskan sumber energi batu bara sebagai energi yang digunakan paling terbanyak. Masuk ke GDP per kapita. Nah, di sini bisa kita lihat listing program untuk memudahkan dalam menganalisa, yaitu kita menggunakan diagram bar chart dengan barnya itu mengarah ke atas. Yang 11 pemakaian energi terbarukan di dunia. Nah, dalam dataset ini kita mengubah dataset yang tadinya memiliki energi-energi banyak variabelnya gitu. Kita mengubah menjadi energi terbarukan dan energi-energi lainnya yang bukan terbarukan menjadi other renewable konsumsi. Nah, di bawah ini merupakan bar chart dari energi terbarukan. Pada gambar ini kita dapat analisa bahwasanya pemakaian energi terbesar dari tahun 1990 sampai 2018 masih energi non terbarukan. Namun penggunaan energi terbarukan di dunia sudah mulai digunakan oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Yang terakhir, tampilan interface dashboard. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code untuk membuat dashboard. Nah, ini listing programnya. Ini hasil output dari programnya.